kembali lagi di YouTube channel aku. Jadi di video kali ini sesuai judul dan thumbnail yang kalian lihat di atas, hari ini tuh aku bakal melanjutkan subbab kedua pembahasan dari buku The Power of Personality karya Tara Damaya. Kita akan membahas terkait dengan kunci kesuksesan diri adalah mengetahui komponen kepribadian. Dan ini kita udah masuk ke subbab kedua yang akan aku bahas kali ini, dan kita juga akan membongkar terkait dengan komponen kepribadian apa saja yang jelasin di buku ini. Dan sebelumnya juga aku pernah bahas di PT yang sebelumnya untuk subbab pertama, jadi kalian kayaknya perlu nonton untuk subbab pertama dulu baru ke video ini. Kita akan membahas terkait dengan komponen-komponen kepribadian. Jadi kepribadian itu bukan hanya bisa dibentuk oleh satu aspek, melainkan banyak aspek, misalnya kayak minat, terus kemudian keyakinan, karakter, terus juga temperamen. Jadi temperamen itu ada sejak diri kita lahir. Temperamen itu nggak ada sejak kita udah dewasa, tapi temperamen itu udah melekat di diri kita itu sejak lahir. Terus kemudian setelah temperamen itu, karakter itu akan terbentuk seiring berjalannya waktu. Terus kemudian juga pola pikir dan mindset kita itu berkembang ketika kita melakukan interaksi, dan itu yang membedakan antara individu yang satu dengan individu yang lain terkait dengan temperamennya, pola pikirnya, terus keyakinannya, minatnya, dan segala macamnya. Komponen pertama, kepribadian yang pertama itu temperamen. Jadi temperamen itu tidak selalu mendatangkan hal yang negatif, melainkan temperamen itu bisa mendatangkan hal-hal positif ketika kalian tahu jenis-jenis temperamen di diri kalian. Dan sekarang aku bakalan jabarkan jenis-jenis apa saja dari temperamen itu sendiri. Baiklah, jadi tipe pertama yaitu ada tipe sanguinis, di mana orang dengan temperamen sanguinis cenderung optimis dan selalu penuh semangat. Umumnya mereka adalah individu ekstrovert. Orang dengan temperamen sanguinis cenderung kreatif, ramah, mudah bergaul, suka berbicara di depan umum, senang mendapat perhatian, dan cenderung dominan saat bekerja dalam kelompok. Namun, kelemahan dari tipe ini adalah kurangnya kemampuan mengorganisasi kegiatan sehari-hari, kesulitan mengatur waktu, dan cenderung mencari kesenangan lain saat dihadapkan pada masalah. Lanjut untuk tipe yang kedua yaitu tipe melankolis. Orang dengan temperamen melankolis cenderung perfeksionis, pendiam, dan sensitif. Mereka umumnya memiliki sifat introvert. Cara mereka mengekspresikan diri lebih terlihat melalui tindakan daripada kata-kata. Biasanya orang melankolis tidak menyukai keramaian. Selain itu, mereka adalah pemikir yang sangat berhati-hati dan cenderung perfeksionis. Hal-hal positif yang dimiliki oleh orang dengan temperamen melankolis seringkali tidak optimis karena tingginya tingkat pesimisme saat menghadapi tantangan dan kesulitan dalam hidup. Selain itu, emosi orang dengan temperamen melankolis cenderung tidak stabil. Kemudian tipe yang ketiga merupakan tipe plekmatis. Orang dengan temperamen plekmatis biasanya tidak mudah merasa senang, sedih, atau marah. Mereka cenderung suka mengobservasi dan berkomunikasi dengan memperhatikan lingkungan sekitar. Seperti halnya melankolis, mereka juga cenderung introvert dan tidak menyukai keramaian. Namun, mereka memiliki kemampuan baik dalam menjalin kerjasama dengan orang lain. Orang dengan temperamen plekmatis juga tidak suka menghakimi orang lain, suka membantu, dapat dipercaya, dan mampu melihat segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Namun, kekurangan dari tipe pragmatis adalah sering menyalahkan diri sendiri, kesulitan mengambil keputusan, dan lebih sering mengutamakan kebutuhan orang lain daripada diri sendiri. Mereka juga kurang antusias terhadap hal-hal tertentu dan tidak suka dikritik. Kemudian tipe keempat adalah tipe korelis. Orang dengan temperamen korelis dikenal cerdas dan selalu mengedepankan logika. Mereka cenderung memiliki semangat dan ambisi yang tinggi sehingga terlihat sebagai sosok dominan. Orang dengan temperamen korelis juga memiliki kemampuan memengaruhi orang lain melalui keterampilan komunikasi yang dimiliki. Namun, mereka seringkali cenderung egois, keras kepala, dan suka mengatur orang lain. Kemudian jika kalian sudah tahu jenis-jenis temperamen kalian, kalian sesuaikan saja dengan kepribadian kalian, dengan kehidupan kalian, apa yang akan kalian lakukan ke depannya. Apakah temperamen kalian itu akan memberikan efek tidak bisa berkembang, atau temperamen kalian itu akan kalian jadikan batu loncatan agar kalian bisa berkembang ke depannya. Dan justru jika kalian mengetahui temperamen kalian, itu harusnya menjadi kesempatan untuk kalian lebih tahu terkait dengan diri kalian dan orang lain juga yang ada di sekitar kalian. Meskipun memang kalau kalian berpikir kalian bisa mengubah temperamen kalian, iya, mengubah temperamen itu hal yang bisa dilakukan, tetapi itu tidak mudah dilakukan. Itu hal yang sulit. Jadi kalau kalian ingin mengubah temperamen, itu kalian bisa lakukan dengan cara kalian menjadi potensi di diri kalian. Kemudian komponen yang kedua itu berkaitan dengan karakter. Sebelumnya kita udah tahu terkait dengan komponen pertama itu temperamen. Nah, yang kedua ini yaitu karakter. Karakter itu terbentuk dari bagaimana interaksi kita setiap harinya. Karakter ini dibentuk dari pengalaman kita, dari pemahaman kita, dari keyakinan kita, dari sikap kita, dari nilai-nilai yang kita anut. Menurut para ahli, karakter kita berkembang ketika kita mendapatkan sebuah tantangan dalam hidup. Dan bagaimana karakter itu diwujudkan akan bergantung kepada kepribadian individu. Jadi karakter kita itu terbentuk dari hal tersebut, dan karakter kita itu terbentuk dari kepribadian diri kita. Misalkan kalau kepribadian kita itu memang sudah memiliki sikap kejujuran misalkan dari awal,
Dan sikap jujur itu bisa kita aplikasikan, entah itu kita lihatkan secara langsung atau kita keep secret terhadap diri kita sendiri, kejujuran di diri kita sendiri. Itu merupakan sikap-sikap yang ditanamkan, dan itu juga merupakan karakter kita. Jika karakter kalian itu tidak baik, otomatis kepribadian kalian juga akan seperti itu. Jadi karakter dan kepribadian itu memiliki kesinambungan atau hubungan satu sama lain. Karakter itu didasarkan pada keyakinan inti, sedangkan kepribadian merupakan cara kita menjalani hidup dalam setiap situasi. Kemudian komponen yang ketiga adalah lingkungan. Jadi lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap bagaimana pembentukan karakter dan kepribadian kita. Misalkan kita berteman di lingkungan yang introvert, otomatis kita juga akan seperti itu juga. Terus kalian tahu nggak sih istilah kalau kita berteman dengan orang yang menjual minyak wangi, kita akan ikutan wangi? Pula sebaliknya, analoginya seperti itu. Jadi lingkungan itu mempengaruhi bagaimana pola pikir kita, bagaimana attitude kita, bagaimana sikap kita terhadap orang lain. Jika lingkungan kalian yang kalian ambil itu adalah lingkungan-lingkungan yang berprestasi, misalkan, kalian bakalan ikut berprestasi. Tetapi misalkan lingkungan yang kalian ambil itu adalah lingkungan yang sering melakukan kriminalitas, otomatis kalian juga bakalan seperti itu. Jadi lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter dan pola pikir kita, apalagi kepribadian kita. Jadi aku saranin ke kalian untuk memilih lingkungan-lingkungan yang sehat, lingkungan-lingkungan yang membawa kalian ke hal yang positif, karena lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang kita, terhadap pola pikir kita, terhadap karakter yang kita anut, terhadap keyakinan yang kita punya, dan sebagainya macamnya. Jadi lingkungan itu sangat-sangat berpengaruh dan sangat-sangat penting untuk kemajuan diri kita. Oke guys, jadi segini dulu video untuk pembahasan subbab kedua, dan kita ketemu lagi di pembahasan subbab ketiga. See you on my next video, bye bye. Dan jangan lupa kalian bisa beli buku The Power of Personality di link yang aku taruh di